lagi dengan saya Andine Kasari. Hari ini saya mau membahas sedikit tentang teori efisiensi pasar. Apa sih yang dimaksud dengan teori efisiensi pasar? Nah, jadi teori efisiensi pasar ini adalah teori yang membahas tentang harga atau nilai yang mencerminkan secara penuh semua informasi yang tersedia pada informasi tersebut. Nah, selain itu memang ada beberapa teori yang menyatakan bahwa tentang teori efisiensi pasar ini, diantaranya jika berdasarkan nilai intrinsik sekuritas, teori ini menjelaskan bahwa pasar itu dikatakan efisien jika harga atau nilai sekuritas yang ada pada pasar itu adalah sesuai dengan informasi yang ada. Berdasarkan nilai intrinsik sekuritas, pasar dikatakan efisien apabila harga atau nilai sekuritas yang ada pada pasar itu mencerminkan informasi yang mengenai seberapa jauh harga sekuritas menyimpang dari nilai intrinsiknya. Berdasarkan akurasi dari ekspektasi harga, teori ini juga menjelaskan bahwa pasar dikatakan efisien jika harga atau nilai sekuritas yang ada pada pasar itu mencerminkan secara penuh dari ketersediaan informasi yang ada. Namun, jika berdasarkan distribusi informasi, teori ini juga menjelaskan bahwa pasar dikatakan efisien jika harga atau nilai sekuritas yang diperoleh setelah setiap orang memiliki informasi dan dianggap mendapatkan informasi yang sama. Ekspresi yang lain juga menyebutkan bahwa dalam pasar yang efisien, ada harga-harga aset atau sekuritas cepat dan utuh mencerminkan informasi yang tersedia tentang aset atau sekuritas tersebut. Ekspresi yang lain juga menyebutkan bahwa dalam pasar yang efisien, ada harga-harga aset atau sekuritas cepat dan utuh mencerminkan informasi yang tersedia tentang aset atau sekuritas tersebut. Dari konsep pasar efisien, perhatian kita pasti diarahkan pada sejauh mana dan seberapa cepat informasi dapat mempengaruhi pasar tersebut. Sehingga ini yang dikatakan pasar efisien ini sangat ditentukan oleh informasi yang diterima kebenarannya. Pasar dikatakan efisien apabila tidak ada seorang pun investor, baik investor dari perusahaan atau secara individu, yang merasa dirugikan karena menerima informasi yang tidak fair atau harga saham yang tidak normal. Nah, suatu pasar dikatakan efisien apabila tidak seorang pun seorang investor, baik investor dari perusahaan maupun investor pribadi, itu merasa mendapatkan return yang tidak normal dibandingkan segala resiko dengan menggunakan strategi perdagangan. Pasar-pasar yang dibentuk berdasarkan informasi-informasi yang ada atau stock price reflect available information. Nah, itu yang disebut dengan pasar yang efisien. Harga-harga aset ekspresi dan secara cepat dan utuh mencerminkan informasi yang tersedia tentang aset atau sekuritas tersebut. Apa pasar dapat diharapkan menjadi efisien? Nah, membahas pasar efisien ini pasti menimbulkan pertanyaan, bisa nggak sih pasar itu diciptakan efisien? Nah, banyak investor yang saat ini tuh rasional, di mana orientasinya adalah maksimum keuntungan. Nah, secara aktif ia berpartisipasi di pasar, analisis, menilai, berdagang saham. Nah, investor-investor ini bisa kita bilang price taker, artinya pelaku itu sendiri tidak akan dapat mempengaruhi harga suatu sekuritas. Nah, yang kedua, tidak diperlukan biaya untuk mendapatkan informasi, tersedia bebas bagi para pelaku pasar yang pada waktu yang sama. Dan yang tiga, informasi bisa diperoleh dalam bentuk acak, dalam arti setiap pengumuman yang ada di pasar adalah bebas, tidak terpengaruh oleh pengumuman lain. Yang keempat, investor juga bereaksi dengan cepat dan sepenuhnya terhadap informasi baru yang masuk di pasar, yang menyebabkan harga saham juga segera melakukan sebuah penyesuaian. Investor pasti senantiasa memperhatikan pergerakan harga di pasar. Artinya baik investor individual maupun institusi mengikuti pergerakan pasar tiap saat secara seksama dan selalu siap untuk melaksanakan transaksi jual beli. Nah, manakala menurut perhitungan akan dapat hasil yang paling menguntungkan. Dengan kata lain, investor itu secara cepat dapat mengetahui potensi adanya nilai tambah
akan dapat memperoleh keuntungan dengan menggunakan pilihan strategi yang tepat. Menurut Pama, di tahun 1970 pasar efisien itu bentuknya ada 3. Yang pertama adalah hipotesis pasar efisien bentuk lemah. Yang kedua, hipotesis pasar efisien bentuknya setengah kuat. Dan yang ketiga adalah hipotesis pasar efisien yang kuat. Masing-masing bentuk pasar efisien tadi adalah terkait erat dengan sejauh mana penyerapan informasi yang terjadi di pasar tersebut. Terkait penelitian akuntansi, banyak juga penelitian-penelitian yang bisa diambil dari teori ini. Nah, salah satu contohnya sih, misalnya contoh pengaruh leverage, dividen, profitabilitas, size perusahaan terhadap harga saham seperti itu. Atau kita juga mau mencari analisis saham yang abnormal tadi. Nah, ini salah satu contoh sederhana penelitian akuntansi yang berkaitan dengan teori efisiensi pasar. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan terkait teori efisiensi pasar ini. Saya Dina Kesari, saya mohon maaf apabila ada beberapa kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.